Karena yang dimaksud niat adalah maksud untuk melakukan sesuatu dan tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Dan tatkala seorang telah melaksanakan syahur di pagi hari, pasti dia sudah berniat di dalam hatinya. Tidak mungkin seseorang makan syahur kemudian dia tidak memiliki niat sama sekali. Ini mustahil. Sehingga para ulama mengatakan, "Lau kallafanallahu amalan bila niyatin lakana min taklifi ma la yutafu." Seandainya Allah membebani kita suatu amalan tanpa niat, niscaya ini adalah pembebanan yang sulit dilakukan. Maka segala sesuatu harus kita niatkan. Niat, karena orang yang berniat melakukan ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika kita memperhatikan lafaz niat puasa Ramadan yang diucapkan oleh orang-orang selama ini, yaitu nawaitu sholli ghaidi anna adai dan lain sebagainya, yang biasanya diucapkan bareng-bareng ketika selesai menunaikan salat tarawih, ini tidak memiliki landasan atau tidak memiliki dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada dalil sama sekali. Jadi orang-orang yang menganjurkan lafaz tersebut, maka mereka sudah melakukan perkara-perkara baru. Karena tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya. Tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW melafadzkan niat ketika berpuasa. Tidak ada. Karena niat itu dalam hati. Maka inilah yang menjadi dalil bagi kami bahwa niat tidak diucapkan, cukup dalam hati, dan tidak ada lafaz-lafaz tertentu. Tidak ada lafaz-lafaz tertentu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Imam An-Nawawi rahimahullah taala, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah, yang mengatakan la yasihhu shauma illa binniyatin wa mahalluha al-qalbu wa la yushtaratu an-nutqu bila khilafin. Tidaklah sah puasa seseorang kecuali dengan niat. Letak niat adalah dalam hati, tidak disyariatkan diucapkan, dan pendapat ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Ini tidak ada perselisihan. Jadi tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya melafadzkan niat. Karena niat itu adalah amalan hati. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, apakah kita wajib berniat setiap hari selama bulan Ramadan? Kalau ingin melaksanakan puasa hari ini, berarti kita harus berniat hari ini, ataukah tidak? Maka kita akan membahas hari ini insyaallah. Pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau, yaitu Rodatut Talibin, jilid 1 halaman 268. Dan ini pula menjadi pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. Dalilnya dari Ibnu Umar, dari Hafsah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yajma'is siyami qabla al-fajri fala siyama lahu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Maka puasanya tidak sah. Berarti kita berniat sebelum fajar, sebelum salat subuh. Berniat sebelum salat subuh. Alasan lainnya bahwasanya hari yang satu dan lainnya adalah ibadah tersendiri, tidak berkaitan dengan lainnya. Jika salah satu hari batal, maka hari lainnya tidak batal. Berarti kita melaksanakan puasa
setiap hari kita melakukan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan salat. Beda dengan salat, Pak. Kalau 1 rakaat batal, maka semua batal. Tapi kalau puasa, setiap hari kita niat. Dan melakukan niat itu sebelum fajar. Sebelum fajar. Beda dengan puasa sunnah. Beda dengan puasa sunnah. Karena puasa sunnah tidak disyariatkan berniat sebelum terbit fajar. Boleh pada siang hari selama belum makan atau minum. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang menjumpai istri yang paling dia cintai, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah datang ke rumahnya. Kemudian dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan hari ini?" Kemudian Aisyah berkata, "Tidak ada." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau berkata, "Kalau begitu saya berpuasa." Beda dengan puasa wajib. Puasa wajib niatnya sebelum fajar. Kalau puasa sunnah bisa diniatkan setelah fajar, setelah subuh, atau pagi hari, atau pada sebelum duhur, siang hari. Yang penting belum makan. Niatnya bisa di siang hari. Beda dengan puasa Ramadan, yakni puasa wajib. Perkataan Imam An-Nawawi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yakni Imam An-Nawawi, wa fihi dalilun limadhhabi jumhuri anna sauma an-nafilati yazuzu bin niyati fin nahar qabla zawajis syamsi. Ini adalah dalil bagi mayoritas ulama bahwa boleh berniat di siang hari sebelum matahari bergeser ke barat pada puasa sunnah. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Sebelum bergeser ke sebelah barat, berarti di siang hari, duhur, sebelum duhur. Jadi kita bisa niat berpuasa sebelum duhur. Ini beda dengan puasa wajib. Maka untuk melaksanakan puasa wajib dan puasa sunnah, niatnya berbeda-beda. Puasa sunnah niatnya itu sebelum fajar, tapi kalau puasa sunnah kapanpun bisa. Yang penting jangan sampai matahari tergelincir. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, hukum puasa Ramadan. Insyaallah kita sebagai orang Islam sudah mengetahuinya. Kira-kira yang anak kami yang dari Istana Yatim Ulfa Mutia, ada yang tahu hukum puasa Ramadan? Apa hukumnya? Coba Al-Furqan. Hukum puasa Ramadan. Apa hukumnya? Sunnah, wajib, atau makruh, mubah? Hah? Oh, wajib, Masya Allah. Jadi hukum puasa Ramadan itu wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Jadi hukum berpuasa yaitu hukum puasa yaitu wajib bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang 5. Jadi ini adalah termasuk rukun Islam. Puasa Ramadan, syahadat, salat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Jika salah seorang tidak melaksanakan puasa,
walaupun dia sudah melafadzkan syahadat, berarti tidak sempurna keislamannya ketika dia tidak berpuasa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa ini termasuk rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyanul Islamu ala khamsin. Syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa hajjal bait wa shaum Ramadan. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadat la ilaha illallah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan pergi naik haji bagi yang mampu. Ini merupakan salah satu rukun, yaitu puasa, termasuk rukun Islam. Jangan sampai kita tinggalkan. Jadi hukum puasa ini adalah wajib, tidak boleh tinggalkan. Apabila orang meninggalkan puasa Ramadan ini, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, keutamaan puasa. Yang pertama adalah puasa merupakan ibadah yang tidak ada tandingannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Umamah, beliau mengatakan, "Alaika bisyam fa innahu la misla lahu." Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu adalah yang tidak ada tandingannya. Kenapa beliau mengatakan puasa tidak ada tandingannya? Karena seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, hanya puasa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan pahalanya. Makanya Rasulullah mengatakan puasa itu tidak ada tandingannya. Kemudian keutamaan puasa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada dirinya. Sebagaimana yang sebelum kita katakan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, qala Allah azza wa jalla, kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzabi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa yang kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Beda dengan ibadah lainnya. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan puasa yang ketiga, yaitu puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menahan rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama berpuasa. Ini keutamaan puasa yang ketiga. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat adalah puasa akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani dan Al-Hakim. Semua periwayatnya dijadikan hujjah dalam as-sahih. Berarti hadis ini boleh dipakai. Beliau mengatakan, as-siyamu wal Qur'an syafa'ani lil 'abdi. Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Jadi Al-Quran dan puasa ini seperti 2 mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya apa? Kedua-duanya ini mempunyai syafaat. Al-Quran juga mempunyai syafaat. Sebagaimana Rasulullah SAW dan riwayat Muslim, beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran
sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan kemudian kata beliau, wasiyam kadzalik, dan puasa juga seperti itu. Puasa juga akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa. Memberikan syafaat kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan selanjutnya, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Apa kira-kira pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'addallahu lahum magfiratan wa ajran 'azima. Ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang berpuasa adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan pahala yang besar bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan selanjutnya, puasa adalah perisai dari api neraka. Masya Allah, puasa adalah merupakan perisai, Pak. Kita selama ini tidak punya perisai. Apabila kita melaksanakan puasa, maka puasa itu akan menjadi perisai bagi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai. Maka orang-orang yang berpuasa sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga penglihatannya, dijaga ucapannya, kan perisai. Segala maksiat mau masuk kepada dia, saya lagi dalam keadaan berpuasa. Ini perisai namanya. Jadi dia terhindar dari perkara-perkara yang melalaikan dia. Kemudian keutamaan selanjutnya, puasa merupakan sebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi jannatun thamaniyatu abwab, fiha babu yusamma ar-riyan, la yadkhuluha illa shaimun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Ini keutamaan yang terakhir ini, Pak. Keutamaan yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang yang berpuasa surga Ar-Rayyan. Dan surga Ar-Rayyan itu tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali bagi orang-orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, hikmah disyariatkannya kita berpuasa. Yang pertama adalah puasa merupakan sebuah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu hikmahnya, mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini hikmahnya, disyariatnya kita berpuasa, yaitu untuk mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Disyariatkannya kita berpuasa, ini adalah hikmahnya, untuk mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu, Pak, Masya Allah, adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramallahi indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ditetangkan bulan suci Ramadan untuk menjadikan kita orang yang bertakwa, mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Maka kita disuruh puasa oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan ketakwaan yang ada pada diri kita. Inilah hikmahnya. Hikmahnya kita disyariatkan untuk berpuasa, untuk mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, hikmah disyariatkannya kita berpuasa, yaitu puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalil yang kita sudah sebutkan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas puasa yang kita kerjakan. Allah sendiri yang akan membalasnya. Ini adalah hikmah yang kedua. Kemudian yang ketiga, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Ini hikmahnya. Mengendalikan keinginan. Apa yang kita inginkan di luar bulan suci Ramadan, tapi saat kita sudah berpuasa, kita bisa mengendalikannya. Tidak seperti di luar bulan suci Ramadan. Ini hikmahnya. Kita juga bisa berpikir orang-orang yang di luar sana yang tidak makan, saat kita berpuasa kita juga tidak makan. Jadi banyak hal-hal yang harus kita ketahui. Kemudian hikmah yang selanjutnya, yang keempat, yaitu puasa menahan laju godaan syaitan. Ini hikmah disyariatkannya kita berpuasa. Yang kelima, puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Nah, itu hikmah dan disyariatkannya kita berpuasa. Kemudian yang keenam, puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat. Jadi orang yang berpuasa itu, Pak, Masya Allah, badannya segar. Orang yang biasa sakit mah, kalau berpuasa hilang sakit mahnya. Itu hilang. Karena janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah akan menjaga kita, menjaga orang-orang yang berpuasa, dan membuat badan kita sehat ketika kita berpuasa. Kemudian selanjutnya, rukun puasa. Yang pertama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini rukun pertama. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa contohnya, Pak, kira-kira yang membatalkan puasa? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali yang membatalkan puasa. Kemudian rukun yang kedua, menepati rentan waktu yang ditentukan. Maksudnya ketika kita mau sahur, sudah ditentukan waktu, ini rukunnya. Sebelum fajar kita melaksanakan sahur, dan melaksanakan berbuka setelah azan maghrib, ini rukunnya. Kalau kita tidak mengikuti itu, maka keluar dari rukun puasa. Selanjutnya, awal dan akhir bulan Ramadan yang harus kita ketahui, awal dan akhirnya bulan Ramadan. Yang pertama, wajib menentukan awal bulan suci Ramadan dengan ru'yatul hilal. Bila hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Ini para ulama ijma' akan hal ini, tidak ada khilaf di antara mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama mensyariatkan minimal satu orang yang melihat hilal untuk bisa menetapkan terlihatnya hilal Ramadan. Ini untuk menentukan awal akhir Ramadan, awal dan akhir. Kemudian pendapat yang ketiga, jika ada seorang yang mengaku melihat hilal Ramadan sendirian, maka ulama khilaf tentang hal ini. Jumhur ulama juga mengatakan ini wajib berpuasa sendirian berdasarkan ru'yahnya sendiri. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Al-Utsaimin. Sebagaimana ulama berpendapat ia wajib berpuasa bersama jamaah kaum muslimin. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Baz. Kemudian menentukan awal dan akhir yang selanjutnya. Ru'yah hilal satu negeri berlaku untuk seluruh negeri yang lainnya, yaitu ketika kita mau melakukan puasa di awal dan di akhir, maka kita ikut pemimpin kita. Tidak boleh kita mendahulukan, karena kita punya pemimpin. Sebagaimana pendapat yang keempat ini, ru'yatul hilal suatu negeri berlaku untuk seluruh negeri.
yang merasa negeri Indonesia bertempat di negara Indonesia, maka kita harus berpegang teguh kepada pemimpin kita. Kemudian selanjutnya, wajib menentukan akhir bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Bila hilal tidak terlihat, maka bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Para ulama ijma akan hal ini, tidak ada khilaf di antara mereka. Dan selanjutnya, kemudian rentan waktu puasa yang harus kita ketahui, rentang waktu puasa. Puasa dimulai ketika sudah terbit fajar shadiq atau fajar yang kedua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi rentan waktu puasa sebelum fajar, sebelum fajar. Yang dimaksud dengan khiyatul abiyad di sini adalah fajar shadiq atau fajar kedua, karena berwarna putih dan melintang di ufuk seperti benang. Adapun fajar kazib atau fajar pertama itu berbentuknya seperti ekor serigala, sebagaimana Nabi SAW mengatakan fajar itu ada dua. Yang pertama fajar yang bentuknya seperti ekor serigala, maka ini tidak menghalalkan salat subuh dan tidak mengharamkan makan. Kemudian yang kedua fajar yang memanjang di ufuk, yaitu menghalalkan salat subuh dan mengharamkan makan lalu berpuasa. Diharamkan kita makan dan dianjurkan kita untuk salat subuh, itu fajar yang kedua, dan diharamkan kita untuk makan. Maka jangan sampai saat azan baru makan, ini tidak boleh. Sebelum azan, sebelum azan. Jangan juga terlalu malam-malam, jam 2 sudah sahur, ini juga tidak bagus. Waktu sahur itu ya di antara fajar yang pertama itu. Karena pada saat itu fis sahuri barokah, ada keberkahan di fajar yang pertama itu. Dan puasa berakhir ketika matahari terbenam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa atimmus syiyam illal lail." Lalu sempurnakanlah puasa hingga malam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbin nahar min hahuna wa gharabat syamsi faqad aftara shaim." Jika datang malam dari sini dan telah pergi siang dari sini dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Dan lebih bagusnya nunggu azan. Jangan buru-buru, sudah hilang matahari ayo kita berbuka. Nunggu azan dulu. Jangan menentukan diri sendiri. Kita punya pemimpin. Masyaallah muslim jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat-syarat sahnya puasa yang harus kita ketahui. Syarat-syarat sahnya puasa. Yang pertama pasti kita harus beragama Islam. Syarat-syarat yang pertama yaitu beragama Islam. Kemudian yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat mukim. Yang kelima suci dari hadas dan nifas. Yang keenam mampu berpuasa. Yang terakhir niat. Itu syarat sahnya. Kalau tidak niat Pak, wah enggak sah sudah puasa kita. Ini yang harus kita perhatikan. Yang ketujuh itu niat. Selanjutnya sunnah-sunnah ketika berpuasa. Yang pertama, disunahkan menyegerakan berbuka. Ya, disunahkan menyegerakan berbuka. Berbuka puasa dengan beberapa butir rutab, kurma, ini yang disunahkan. Memakan kurma terlebih dahulu Pak. Yang dianjurkan oleh Rasulullah itu kurma basah. Kalau sing ada kurma basah, kurma kering.
Kalau sing ada kurma kering, maka kata Rasulullah minum seteguk air putih. Itu yang disunahkan ketika berbuka puasa. Kemudian yang selanjutnya berdoa ketika berbuka. Jangan langsung makan, berdoa dulu. Apa doanya kira-kira anak-anak kami? Zahabad dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Masya Allah, anak-anak kami luar biasa. Kemudian selanjutnya yang kedua, sunnah-sunnah terkait makanan sahur. Terkait makanan sahur. Tadi sunnah-sunnah ketika puasa, ini sunnah-sunnah ketika makan sahur. Yang pertama, makan sahur hukumnya sunnah muakkad. Dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum di waktu sahur walaupun hanya sedikit, dan di dalamnya makanan sahur itu terdapat keberkahan. Ini sunnah-sunnah terkait makan sahur. Harus makan, Pak. Jangan mengandalkan kekuatan kita terus nggak makan sahur, saya kuat. Tiba-tiba pas pagi-pagi lapar, makan sudah. Harus makan karena ini merupakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian yang kedua, disunahkan mengakhirkan makanan sahur mendekati waktu terbitnya fajar. Ini yang disunahkan. Makanya saya sampaikan tadi, jangan sampai jam 2 malam makan sahur. Wah, terlalu malam. Jam 4 kalau bisa, atau setengah jam sebelum subuh makan sahur. Itu yang disunahkan. Kemudian yang ketiga, yaitu disunahkan makan sahur dengan kurma. Ini disunahkan makan sahur dengan kurma. Kalau saya kuat, Pak, kita kan di Indonesia, nggak sah kalau nggak makan nasi. Ya makan kurma, kalau habis makan kurma, makan nasi sudah. Jangan memaksakan diri. Agama kita tidak memaksakan. Selanjutnya, Masya Allah, kayaknya kita lanjutkan untuk kayaknya ini terakhir sudah, Pak, terakhir kajian, karena kita sudah masuk Ramadan. InsyaAllah kita sampaikan ketika Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Malah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.